orangnya sakit dan hampir meninggal karena tidak bisa bernafas. Ya saya merasakan. Itu diapain Bapak kalau bisa? Ya istilahnya nggak usah nanya, lihat aja bukti. Apanya? Apa benar seperti ini? Makanya Bapak nggak usah gitu. Itu maksudnya diapain sih Pak? Itu diapain gitu? Ya istilahnya kan yang namanya saya, pekerjaan saya itu seperti itu. Pekerjaan gimana? Emang nggak ada pekerjaan lain apa Pak? Nggak ada. Saya dari kecil saya sudah menggeluti dunia seperti ini. Nah Bapak dulu 17 tahun di dunia kayak gitu. Sebelumnya itu Bapak jadi apa sih? Ya saya terus terang aja, setiap hari nggak pernah berada di pemukiman. Saya berada di luar, di candi, di hutan belantara. Ngapain aja itu? Ya saya berkelana, apa aja yang saya makan di sana. Nah itu Bapak dulu bergurunya di mana? Ya berguru, saya berguru di mana aja. Mau di Manes, mau di mana saya samperin. Yang penting tujuan saya tercapai. Saya ingin menuntut ilmu seperti itu. Bapak sholat? Enggak, Kenapa nggak sholat? saya istilahnya itu bisa dikatakan di nomor 2 kan. Yang saya geluti ini Bapak punya kekebalan itu punya? ada, punya. Kekebalan apa sih Pak? Nih, kalau nggak percaya. Biar apa itu? Ini biar katanya ditebas pakai golok, biar katanya dipukul, nggak ada yang namanya rasa sakit, nggak ada. Iya, Terus emang kalau santet-santet itu berapa lama itu meninggal? tergantung pembayaran. Pembayaran gimana Pak? Pembayarannya mau yang cepat itu tergantung. Ada 1 juta, ada 2 juta, tergantung uang. Terus Permintaan cepat, uangnya gede. emang keluarga tahu Bapak punya kerjaan-kerjaan begini? Keluarga Bapak tahu? Saya terus terang aja, yang dia tahu hanya istilahnya cuma minta, nggak tahu dia minta apa. Enggak, istri Bapak tahu, keluarga tahu Bapak punya kerjaan kayak gini tuh tahu. Tahu, Nah, terus kenapa diam saja? ya orang dikasih makannya juga dari situ. Dikasih makan, dikasih apa juga dari situ. Kalau saya nggak kerja seperti itu, mau makan apa? Emang nggak ada kerjaan lain atau kerjaan bisnis atau apa gitu? Yang namanya bisnis, pekerjaan seseorang itu harus disesuaikan dengan pengalaman. Saya punya pengalaman seperti itu, kenapa nggak dijalankan? Saya bisnis itu bukan istilahnya tujuan saya. Tujuan saya dari kecil emang menuntut ilmu seperti itu, Pak. Emang ada kenangan apa sih sampai Bapak dendamnya, sampai Bapak terus menggeluti ilmu seperti itu? Ada pengalaman apa sih Pak? Keluarga saya dulu, bahkan bapak saya juga matinya karena itu. Nah, karena ilmu yang kayak begini, makanya saya geluti semua istilahnya. Saya yang minta seperti itu, saya jalani. Ya kan, walaupun Bapak ada pengalaman seperti itu, kan setidaknya Bapak mendoakan biar keluarga-keluarga Bapak dulu yang terzolimi juga kan tinggal itu akan saja biar disuruh sama Allah. Ya itu makan bapak pekerjaan seperti kalau pekerjaan saya nggak seperti itu. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ya tapi kan nggak harus begitu Pak. Kan walaupun hutang nyawa, Bapak ada pengalaman-pengalaman pahit, keluarga Bapak dibantai dengan santet. Tapi kenapa Bapak harus kerja seperti ini? Kan nggak baik juga Pak. Yang nggak baik itu kata bapak. Bapak nggak pernah merasakan seperti itu. Keluarga bapak nggak ada yang mati kayak begitu. Ya saya juga kan ada pengalaman-pengalaman dulu seperti itu Pak. Cuma kan saya tidak ada untuk dendam untuk menyakiti orang. Tidak ada. Ya itu mah lain orang, lain pemikiran. Lain orang, lain pemikiran, lain orang, lain pengalaman. Emang tahunya Bapak dukun santet itu kan saya ini dari informasi. Nah selain saya yang tahu itu banyak orang yang tahu atau emang pabrikasi atau emang Bapak naruh-naruh orang atau orang-orang tertentu yang datang diterima gimana Pak? Yang datang diterima, yang penting nama, alamat. Enggak maksudnya tahunya Bapak dukun santet itu orang-orang itu dari siapa? Ya mungkin informasi dari mulut ke mulut. Bapak nggak takut nanti dimasak orang atau apa, dikeroyok orang karena Bapak dukun santet? Yang nggak bisa, Gimana? nggak ada sekarang zaman hukum. Yang namanya fakta nggak ada, nggak bakalan. Ya tapi kan ketika orang sudah
takut wah ini nyantet, terus gimana? Kalau saya sama warga nih saya ngomong bapak nyantet nih orang, terus gimana kalau gitu gimana? Ya nggak bisa. Semua di tahun 2020 ini ada hukum. Ada fakta, dia masuk. Kalau nggak ada fakta, yang diperlukan itu fakta. Oke nih Pak, secara umum Bapak tidak tahu. Tapi kan Allah, Bapak kan tahu kan nanti kan hukuman di luar dan di akhirat akan lebih kejam Pak. Iya, itu. Bapak nggak berpikir seperti itu? Iya, itu ilmu agama. Itu ilmu agama. Tapi kalau bagi saya, nggak. Oh begitu. Iya. Ya kan Bapak ada nggak sih berpikir saya tidak akan dilakain lagi orang? Itu ada nggak berpikir seperti itu? Nggak. Kenapa? Pokoknya keluarga saya mati karena ilmu itu. Saya harus tuntut ilmu itu. Biar istilah saya bisa membalas dendam. Nah, Pak Ustadz, Mas Mo, barusan kita udah ngeliat videonya Kang Ujang Bustami ya. Iya. Kita lihat tadi kurang lebih sekitar 12 menit ya. 12 menitan ya. 10 menit ya. 10 menit kita lihat tadi. Ini kan ada intinya obrolan dukun santetnya sama Ujang Bustami. Di sini ada orang yang usaha seperti ini ya. Jadi dukun santet itu usaha untuk menopang kebutuhan keluarganya, kehidupannya gitu. Nah itu menurut Islam, menurut Ustaz Mas Mo gimana? Ya jelas Ari, kalau buat di Islam ya jelas nggak boleh. Jangan pernah kita mencari sesuap nasi cuma karena ingin mencelakai orang lain. Di dalam Islam ada norma-norma untuk mencari hal-hal yang halal. Apalagi makanan kita masukkan ke dalam perut kita, ya, itu diolah menjadi darah. Jadi hasil yang tidak baik masuk ke dalam perut kita itu akhirnya menjadi tidak baik nantinya. Akhirnya menjadi sifat-sifat karakter yang buruk dalam kehidupan. Itu juga kalau kita punya mencari dari hal yang buruk, kita memberikan kepada anak istri kita, jangankan menjadi dukun santet, menjadikan bisnis dalam seolah-olah menjadi bisnis dia dukun santet, jadi profesi karena bisnis atau karena memang asalnya unsur dendam, dia punya seperti itu, dia belajar, tapi bersandar untuk mencari kehidupan, ya kan, dengan dia kebiasaan dia coba dengan cari uang, dengan menyandarkan itu dan untuk menghidupi keluarganya. Jangankan dukun santet, yang jelas-jelas aja bukan dukun santet, seorang pekerja aja, emang dibenarkan kita menyalahi aturan? Kan enggak, ya kan? Ya misalkan lah, nggak usah jauh-jauh, artinya korupsi kecil-kecilan aja, gitu kan? Apakah dibenarkan? Enggak kan? Karena kita udah punya gaji, ya kan? Kita dituntut, ya kan? Oleh satu perusahaan, kinerja kita dengan baik, dan perusahaan dan pengusaha juga sudah membayar bos kita kepada kita. Jadi bos sudah membayar dengan baik, maka kita juga harus bekerja dengan baik. Itu kan ya? Yang sedikit saja bisa jadi bumerang, apalagi yang sifatnya ingin mencelakai orang lain sampai menghilangkan nyawanya, itu nggak dibenarkan. Yang jelas sedikit aja tidak dibenarkan, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya adapun dia memiliki itu ada latar belakang. Itu ada latar belakang yang memang dengan kekurangan disiplin ilmu dalam beragama, akhirnya yaitu sepanjang hidupnya dia terbawa oleh hawa nafsunya terus. Ya sama dengan orang yang bukan cuma dukun santet, orang yang terbawa hawa nafsunya dengan glamornya dunia. Seorang pekerja itu atau seorang pejabat sekalipun itu bisa lupa diri gitu, yang bukan haknya dia bisa diambil. Dan banyak sekali orang celaka kan? Ya gitu. Stop. Kalau untuk hukuman, ini ada hukuman nggak? Hukuman apa? Di dunia dan di akhirat? Ya segala sesuatu apa yang kita kerjakan pasti ada pertanggungjawabannya. Gitu. Kalau dia berbuat buruk, maka akan mempertanggungjawabkan terhadap dirinya yang dia lakukan atas keburukannya. Kalau kita baik, ya kan kita akan menerima satu kebaikan apa yang kita lakukan atas kebaikan kita.
Ya, kalau di kantor aja ada LPJ kan ya, ada laporan pertanggungjawaban ya. Ya. Sama dalam kehidupan kita juga ada LPJ deh pada Tuhan kita. Ya, ada laporan pertanggungjawaban. Apa yang kita perbuat. Buat ya. Baik di dunia, apalagi nanti di akhirat. Apalagi nanti. Di dunia aja bisa nyata, apalagi di akhirat. Kalau kita di dunia sudah menjadi orang celaka, jangan berharap selamat nanti di akhirat. Ya. Kalau kita sudah tenang-tenang terhadap pandangan Allah di dunia, tenang-tenang saja berbuat dosa, jangan harap nanti kita bisa tenang dalam pandangan Allah di akhirat. Gitu Marif, ya enggak? Kelihatan betul. Ya, gitu Betul, aja. Ustaz. Oke. Oke. Sahabat Dukun Digital. Sabar dulu jawab. Ustaz sudah mereview ya Ya, videonya Kang Ustaz Kang Buslami Ujang Islami. dengan Dukun Santet Kampung ini. Ya. Pembicaraannya. Jadi kita ambil dari intisan ini ada orang yang usaha seperti ini. Ya, Menjadi dukun santet. kita belajar mengambil hikmah Mengambil hikmah. gitu dari kehidupan orang lain. Betul. Oke, sahabat Digital cukup sebegitu dulu hari ini ya. Ya, Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat buat semuanya amin amin. dari pembicaraan kita ini. Ya. Salam sahabat Dukun Oke, Digital. salam sahabat Dukun Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Jangan lupa like, subscribe, and share. Lonceng. Lonceng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.